Selamat datang kembali di media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang Google Dokumen, di mana nanti akan kita bahas pada Google Dokumen ini adalah tentang format data angka dan teks. Dari pembahasan tersebut, kita akan membuat hasil akhir seperti yang ada di tampilan monitor, yaitu Pesona Edu Solution, perincian biaya untuk seminar. Ini nanti hasil akhir yang akan kita buat. Baiklah, kita langsung ke praktek saja. Untuk membuka Google Dokumen seperti biasa, kita buka web browser, lalu kita ketikkan alamat dari si Google Dokumen seperti ini. Sambil menunggu, kita tetap bekerja di blank dokumen karena di sini kita akan membuat sebuah dokumen dengan format yang kita atur sendiri, bukan menggunakan template dari si dokumen tersebut. Saya klik blank dokumen atau kosong seperti ini. Oke, Google Dokumen sudah terbuka. Kita langsung ke prakteknya saja. Jadi nanti di sini kita akan membuat hasil akhir seperti ini. Anggaran pembelanjaan, di mana nanti di sini kita akan menggunakan ruler untuk mengatur jarak dari rupiahnya, sehingga nanti tercipta hasil akhir seperti di layar monitor ini. Oke, langsung saja di sini kita ketikkan Pesona Edu Solution, perincian biaya untuk seminar. Nah, seperti biasa, kita ketikkan langsung Pesona Edu Solution. Rincian pembiayaan. Oke. Di sini untuk menghasilkan hasil seperti ini terdapat sebuah gambar. Maka seperti pada pertemuan sebelumnya, gambar ini akan kita input. Di mana gambar ini sudah tersimpan di komputer saya. Langsung kita input saja. Kita letakkan, karena gambarnya ada di sebelah kiri, maka kita letakkan kursor tepat di sebelah kiri. Lalu kita klik menu sisipkan, gambar, lalu pilih upload dari komputer. Saya cari gambarnya di mana, kebetulan ini Pesona Edu, gambarnya sudah ada. Saya klik gambarnya, lalu saya klik open. Seperti ini. Jangan lupa, agar teks Pesona Edu bisa berada tepat di samping dari gambar, maka gambar ini harus kita edit terlebih dahulu. Kita klik gambarnya, lalu kita pilih kemas teks. Kita pilih kemas teks, maka hasilnya seperti ini. Rincian pembiayaan sewa oke, seperti ini. Teksnya kita perbesar, kita beri ukuran 18 saja. Lalu jenis teksnya, jenis fontnya saya ganti Converta. Untuk jenis fontnya tergantung dari kita, tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Selanjutnya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah ilmu baru atau pembelajaran baru, yaitu line. Untuk pembuatan line sama seperti di Google, maksud saya sama seperti di Microsoft Word. Nah, jadi caranya sisipkan. Sebelumnya kita letakkan dulu kursornya, gambarnya. Gambar dari garis tersebut akan kita letakkan di mana? Kita letakkan di sini. Saya sisipkan, lalu pilih garis horizontal. Hasilnya seperti ini. Kita geser ke atas sedikit.
Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan buat perincian di sini. Kita beri jarak sedikit. Nah, lalu kita inputkan sewa gedung 1 hari, cetak makalah dan brosur. Ketikkan. Kita ganti dulu ukuran fontnya menjadi seperti semula 11. Sewa gedung 1 hari. Lalu untuk membuat jarak antara sewa gedung 1 hari dengan rupiah, maka kita gunakan fasilitas dari si ruler. Kita klik bagian atas ruler, lalu kita klik letaknya di mana. Contoh saya buat di angka 11. Lalu saya sisipkan tambah ke tab sebelah kanan. Maksud saya salah. Tambah tab ke sebelah kiri. Artinya ketika kita klik kursor tepat pada batas awal tab ini, maka teksnya akan mengikuti ke sebelah kanan, kebalikannya. Nah, contoh di sini saya buat rupiah, Rp titik biayanya tadi 1.250.000. Lalu saya sini 1.250.000 rupiah. Oke. Selanjutnya yang kedua, cetak makalah dan brosur. Sini saya buat dulu seperti ini. Cetak makalah dan brosur. Saya cukup tekan tombol tab pada keyboard, maka kursornya akan beralih pada tab tabulasi yang sudah kita buat. Nah, sini saya ketikkan lagi rupiahnya. Kita lihat hasilnya berapa? 700.000 rupiah. Sini saya buat, saya ketikkan kembali. 700.000 rupiah. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga, kita lihat ketiga, SEO, snack dan lunch. Ini tadi biayanya berapa? 3 juta. 3, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Sewa komputer dan layar, biaya pembicara. Sewa komputer dan layar. Sini biayanya, kita lihat biayanya 850.000. Saya klik tombol tab seperti tadi. 800.000. Di sini saya enter, kemudian biaya pembicara. Harganya, kita lihat harganya 1.200.000. 1.200.000. Lalu setelah biaya pembicara, door prize dan lain-lain. Door prize biayanya 1.760.000. 1.760.000. 1.700.000 dah.
Lalu yang terakhir adalah dan lain-lain. Biayanya Rp2.000.000. Oke, hasilnya sudah seperti ini. Ini tadi biayanya 850. Lalu di sini terdapat sebuah garis. Nah, caranya sama dengan cara yang pertama, langkah tadi yang di atas. Itu pembuatan garis yang ini. Kita letakkan dulu kursornya di mana. Lalu kita sisipkan. Kemudian insert garis horizontal seperti ini. Oke, kemudian di sini total biaya. Lalu saya tap kemudian lagi 10 juta. Ini total biaya saya beri bold. Beri bold seperti ini. Ini kita ganti fontnya Arial biar ada sedikit perbedaan. Dan ini tidak bold. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan memberi penomoran. Nah, untuk memberi penomoran, boleh sebelum mengetikkan naskah, kita mengetikkan penomoran dulu, boleh. Atau kita mengetikkan naskah terlebih dahulu, baru memberi penomoran. Contoh, ini kita mengetikkan naskah terlebih dahulu. Kita blok, lalu kita klik sisipkan pemberian nomor. Saya langsung ke sini saja. Kita blok. Kemudian yang lainnya kita klik daftar nomor seperti ini. Lalu kita pilih angka seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk mengatur jarak angka 1 dengan teks bisa kita lakukan dengan cara menggeser tabulasi yang di atas ini. Cukup kita blok. Lalu ini kita geser. Ini kita geser supaya angka satunya kembali ke seperti semula batas awal. Ini kita geser. Kita geser seperti ini. Ini kita geser. Oke, hasilnya seperti ini. Cukup mudah. Pada dasarnya, prinsip kerjanya sama seperti dengan Microsoft Word. Atau cara yang kedua, tadi seperti saya katakan untuk pemberian numbering, kita klik terlebih dahulu numberingnya, yang lain-lain sebelah kanan ini, lalu saya klik daftar nomor. Nah, lalu saya ketikkan isi dari teksnya. Sini, sewa gedung 1 hari. Lalu saya enter. Maka untuk numberingnya akan secara otomatis. Jadi kita tinggal ketikkan, cetak, makalah, dan browser. Tetap untuk pemberian nomor RP-nya 700.000. Namun pada dasarnya ketika kita ketik terlebih dahulu naskahnya lalu memberikan numbering memiliki hasil yang sama dengan input terlebih dahulu numberingnya lalu ketikkan naskahnya sama. Nih contoh pertama dan contoh kedua. Memiliki cara yang sama, memiliki hasil yang sama dan cara yang berbeda. Jadi cukup mudah kan? Pasti mudah dong, apalagi
Hal seperti ini sudah banyak kita temui pada Microsoft Word. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup, yaitu pada pembuatan numbering. Kita ingat untuk mengambil numberingnya terus sebelah kanan, tanda titik-titik lainnya, atau dari format pemberian penomoran seperti ini. Sama saja. Langkahnya sama saja. Saya ulang, untuk pemberian numberingnya boleh kita gunakan tanda titik 3 yang sebelah kanan, itu terdapat tulisan yang lain-lain, atau kita gunakan menu format, lalu kita beri butiran penomoran, daftar nomor, dan ini sama saja. Sebenarnya sama saja. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita akan memulai pembahasan materi baru pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.